Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rodot Lujana dengan NIM 160900038. Di sini saya akan mempresentasikan UTS tentang mereview jurnal internasional dengan judul Unethical Assessment of Computer Ethics Using Scenario Approach. Kemajuan teknologi informasi telah memberi orang lebih banyak kekuatan daripada sebelumnya. Saat ini sebagian besar pekerjaan melibatkan penggunaan komputer. Dengan teknologi, komputer merambah semua bidang pendidikan, bisnis, dan industri. Namun demikian, kemajuan TI tanpa integritas dan etika mendorong orang ke arah kehancuran. Misalkan, secara bertahap kehilangan kekuasaan atau kedudukan, dan pada saat yang sama kesempatan untuk penggunaan yang tidak etis meningkat. Contoh penggunaan teknologi yang negatif, termasuk peretasan, spam, serangan, penolakan layanan, pencurian identitas, dan tidak sah duplikasi perangkat lunak. Para peneliti telah menggunakan beberapa teknik untuk menilai penggunaan komputer secara etis atau IT. Teknik yang paling populer disebut skenario etis. Skenario yang terkait dengan bidang komputasi pertama kali diilustrasikan oleh John Parker yang melakukan lokakarya yang dihadiri oleh ilmuwan komputer, termasuk psikolog, sosiolog, dan pengacara. Tujuan lokakarya untuk mengembangkan konsep praktik tidak etis yang berlaku di bidang ilmu dan teknologi komputer. Hasilnya kemudian akan digunakan untuk berkembang kode etik yang tepat. Beberapa penelitian telah mengukur etika penggunaan komputer menggunakan metode skenario 2-6. Menurut Ellis dan Griff, metode skenario yang dipinjam dari pendekatan kasus etika terdiri dari deskripsi singkat tentang situasi etika. Sebuah subjek eksperimental akan menilai etika skenario menggunakan item skala tunggal dengan tanggapan poin 2 ke 7 dengan titik akhir yang etis dan tidak etis. Menurut Cray dan Cronin, digunakan metode skenario untuk mempelajari perbedaan gender dalam mengevaluasi dilema etis. Menurut Tong dan Yap, menggunakan skenario tunggal untuk mempelajari pembuatan keputusan etis terkait membuat salinan ilegal dari perangkat lunak yang dilindungi hak cipta. Ellis dan Griff menggunakan etika skala multidimensi mengukur hingga 7 skenario terkait IT yang dikembangkan oleh Guthrie. Tujuan penelitiannya untuk menyediakan keterkaitan komputer yang sesuai skenario yang dapat digunakan untuk memeriksa etika komputer dalam konteks. Etika komputer adalah masalah utama yang muncul dengan peningkatan komputer dan teknologi informasi yang dapat didefinisikan sebagai kategori etika profesional yang mirip dengan etika medis, hukum, pengajaran, dan akuntansi. Untuk etika komputer bagaimanapun baik, utama adalah informasi. Etika komputer adalah bidang yang kompleks untuk diatasi karena tidak didasarkan pada aturan yang kuat yang bisa dipantau. Alakali berpendapat bahwa masalah etika utama yang terkait dengan teknik informasi adalah terkait dengan peretasan, privasi, pembajakan, perangkat lunak, dan etika kerja personil teknik informasi. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa etika dan IT melibatkan masalah tambahan termasuk tanggung jawab profesional komputer terhadap klien, dokumentasi yang tepat dari perangkat lunak oleh desainer dan pengembang. 3. Pengujian perangkat lunak oleh perancang dan pengembang yang tepat. Keempat, desainer dan pengembang meninggalkan proyek komputer sebelum selesai. Kelima, memberikan keamanan perangkat lunak maksimum dari perangkat lunak kepada klien, karena para profesional komputer menghormati masalah kepemilikan yang berkaitan dengan algoritma, prosedur, dan data. Ketujuh, perangkat profesional komputer bekerja menuju sistem yang akurat dengan tujuan integritas data lengkap. 8. Keterlibatan profesional komputer dalam mengembangkan sistem yang ditunjukkan oleh
ketidaketisan berakhir. Peterson mengidentifikasikan sejumlah masalah etika potensial terkait penggunaan komputer di perusahaan. Sikap etis individu dalam studinya didasarkan pada skor komposit yang berasal dari berbagai masalah etika yang disajikan. Skor komposit digunakan karena biasanya ukurannya berdasarkan beberapa item digunakan untuk investigasi yang melibatkan kepercayaan dan sikap. Dan ini yang digunakan dalam penelitian Peterson sebagai berikut. 1. Menggunakan komputer perusahaan untuk kegiatan nirlaba seperti mengirim email ke teman dan menggunakan internet selama itu tidak mengganggu produktivitas karyawan. 2. Perangkat lunak pemasaran untuk keuntungan pribadi yang dikembangkan untuk pemberi kerja sebelumnya dengan asumsi tidak ada perjanjian tertulis sebelumnya. Ketiga, memantau aktivitas bawahan di komputer perusahaan selama bawahan itu tahu. Yang keempat, menggunakan peralatan komputer perusahaan untuk keuntungan pribadi selama itu tidak selesai pada waktu perusahaan. Kelima, membaca file email milik rekan karyawan. Keenam, menyalin perangkat lunak komputer yang telah dibeli perusahaan untuk digunakan di rumah untuk penggunaan pribadi. 7. Mengakses file komputer pribadi dari klien potensial sebelum wawancara agar lebih siap untuk wawancara. 8. Mengirim email lelucon yang berpotensi menyinggung sesama karyawan selama itu hanya dikirim kepada karyawan yang tidak akan tersinggung oleh lelucon itu. 9. Perangkat lunak pemasaran yang mengandung bug minor tanpa memberitahu pelanggan bahwa bug itu ada. 10. Menjelajahi file komputer perusahaan rahasia untuk mendapatkan informasi seperti gaji sesama karyawan. Kesimpulannya, menggunakan skenario yang berhubungan dengan komputer menghadirkan situasi etika yang berbeda, memungkinkan peneliti mengevaluasi respon dalam konteks standar dengan tingkat keandalan yang relatif tinggi. Jurnal ini menyajikan banyak skenario yang terkait komputer yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi sikap etis pengguna teknik informasi, termasuk siswa atau profesional sistem informasi atau teknologi informasi. Jurnal ini menjelaskan keadaan etika dan ukuran lain etika komputer yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Dalam hal tindakan, penelitian etika komputer dapat mempertimbangkan dua jenis tindakan dalam studi etika yang terkait dengan komputer, yaitu mengukur hanya satu dimensi atau mengukur lebih dari satu dimensi atau multidimensi, relatif dan konstruktualisme. Bagi mereka yang suka menggunakan skala tunggal, konstruk etis tunggal adalah memperkirakan konservatif. Meskipun demikian, para peneliti etika komputer masih perlu mengidentifikasi dan mengembangkan ukuran-ukuran etika yang lebih baik di kalangan profesional dan siswa. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.